Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menjelang pemilu, Ustadz, ada yang cukup ramai, Ustadz, namanya serangan fajar. Jadi habis sholat subuh atau sebelum subuh momen sahur ada serangan-serangan tertentu, Ustadz. Nah, apa hukumnya kita nerima, Ustadz, kiriman-kiriman saat fajar itu? Apalagi kan yang kita tahu momen-momen fajar itu momen penuh dengan keberkahan, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam ensiklopedia fikih ada definisi tentang rishwah. Rishwah itu dinyatakan sebagai kullu ma yu'ta li ihqaqil batil aw li ibtalil haqqi. Yang namanya rishwah adalah semua bentuk pemberian dalam rangka untuk membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Sehingga ketika dengan sebab pemberian ini orang diarahkan untuk memilih misalnya calon tertentu yang mungkin itu tidak sejalan dengan prinsip dia, atau bagi dia calon ini tidak ideal, tapi terpaksa saya pilih disebabkan karena ada serangan fajar tadi, yang dimaksud amplop ya, atau pemberian sembako atau yang lain. Jika demikian kondisinya, maka berdasarkan definisi tadi masuk dalam kategori rishwah, karena memilih subjek itu justru lebih berbahaya dibandingkan menyetujui keputusan sebuah subjek atau seorang subjek. Kalau kita memilih subjek, jika salah pilih dan kita tidak mempertimbangkan ke depan misalnya, yang penting pokoknya dia ngasih saya sesuatu, saya pilih dia. Sementara kita tahu dia punya latar belakang yang nggak bener, dia punya latar belakang yang misalnya suka korupsi atau orangnya kepribadiannya nggak bagus dan seterusnya, kemudian kita pilih, maka mungkin ke depannya dia akan membuat banyak sekali kebijakan yang bermasalah di masyarakat. Kalau sebatas menyetujui satu kebijakan, saya bayar dan kamu harus setuju dengan kebijakan ini, padahal itu misalnya menyalahi undang-undang, menyalahi konstitusi, bahkan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di masyarakat, itu saja sudah berdosa. Dan apa yang kita terima masuk kategori menerima rishwah, apalagi jika sifatnya adalah memilih seorang subjek. Karena itu Nabi SAW memberikan ancaman keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sehingga dalam hal ini sangat tidak kita rekomendasikan, atau dengan bahasa yang lain, nggak boleh seseorang menerima amplop atau kan sembako atau apapun dengan maksud agar dia memilih orang yang memberikannya. Kalau gini, Ustaz, anggaplah kita sepakat tadi bahwa serangan fajar itu nggak boleh, Ustaz. Sebelum serangan fajar itu ada namanya mungkin dari para caleg itu biasanya ngasih dana aspirasi, Ustaz. Jadi ya mungkin ke tokoh ya, mungkin ke warga masyarakat, entah itu untuk jalan atau mungkin untuk perbaikan fasilitas umum gitu. Tapi biasanya disampaikan oleh para caleg di momen-momen pemilu, Ustaz. Kalau yang bentuknya dana aspirasi dan seperti itu gimana? Ada imbal balik ya? Tergantung kondisi, Ustaz. Jadi mungkin ada yang dia pakai imbal balik, ada yang enggak. Gitu. Kalau seperti itu gimana, Ustaz? Wallahu alam, saya sendiri kurang paham tentang asal dana aspirasi ini. Kalau itu dari dana negara atau misalnya pajak yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari dana aspirasi, kemudian nanti disalurkan untuk masyarakat. Jika itu dari negara, maka masyarakat berhak untuk menerima. Dan dana aspirasi ini tentu saja jika itu dari negara berarti harus berwujud fasilitas umum. Artinya dia dikembalikan kepada negara. Meskipun nanti manfaatnya untuk kepentingan bersama, berupa perbaikan jalan atau perbaikan selokan dan yang lainnya. Cuma di sini tidak boleh ada kontrak politik. Jika dana aspirasi itu diberikan, namun di situ harus ada kontrak politik. Misalnya, daerah ini kalau mau milih saya, maka jalanmu akan saya perbaiki. Nanti daerah yang lain ketika tidak ada dana aspirasi yang disalurkan, dia akan bertahan seperti itu. Jadinya prinsip keadilan tidak berlaku. Akhirnya
ketika kontrak politik itu dilakukan, sebagian daerah kesejahteraannya sangat bagus, sementara daerah yang lain kesejahteraannya kurang. Dan seperti ini caranya berarti mereka melestarikan kondisi ketidakadilan. Dan saya kira ada aturannya. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke mereka yang ahli hukum dalam masalah ini. Kira-kira aturan dalam penyaluran dana aspirasi itu seperti apa? Kita sebagai masyarakat, misalnya jelas-jelas mengetahui bahwa dana aspirasi ini menyalahi aturan. Misalnya, bahwasanya caleg ini menyalurkan dana aspirasi di daerah A. Ternyata daerah A ini sebenarnya tidak berhak untuk menerima itu karena fasilitas di sini sudah bagus. Tapi di daerah yang lain yang fasilitasnya kurang bagus, seharusnya dia lebih layak untuk diperhatikan. Ada akses yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikan, tapi nggak pernah digubris. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak pernah mau mendukung caleg-caleg yang ada. Kalau kayak gini kan jadinya kontrak politik yang sangat anti dengan yang namanya kesetaraan, sangat anti dengan yang namanya keadilan, dan itu penyalahgunaan dari dana negara, saya kira. Mungkin kalau lebih berkelas jika ini menggunakan pembanding seorang ahli hukum yang dia bisa memahami apakah model seperti ini dibenarkan, dan rujukannya kan MK ya dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi. Saya tidak punya kapabilitas dalam menyampaikan itu berkaitan dengan aturan negara. Cuman dilihat dari prinsip, apabila di situ ada kontrak politik dan sifatnya berpihak kepada mereka yang mau milih kemudian dikasih, ya mungkin ini salah satu potret ketidakadilan. Jadi kalau lebih halus mungkin Ustaz, dia nggak buat kontrak Ustaz, dan mungkin tadi momennya bukan serangan fajar, tapi yang didatangi itu tokoh Ustaz, kiai di daerah A atau yang punya pondok pesantren. Kemudian dia datang, Pak Kiai, ini kita ada hadiah mobil operasional, Pak Kiai butuh apa, atau Ustadz butuh apa, gedung, Ustadz ini kita ada dana untuk Ustadz buat gedung, Ustadz ini jalan pondok butuh perbaikan, kita perbaiki Ustadz ya, gitu. Nah, cuman Ustadz, momennya itu memang bertepatan menjelang pemilu Ustadz. Jadi para caleg ini datang ke para kiai, ke para ustadz, para tokoh, dan mungkin tadi tidak secara tegas Ustadz ya, diucapkan gitu ya, dalam artian kalau dia tegas dengan mengatakan misalkan, Ustadz ini kita kasih uang gedung ya, tapi Ustadz berani berapa nih dari jamaah bisa Ustadz gerakkan untuk saya, apakah 1.000 suara, mungkin 2.000 suara, kalau itu kita sepakat Ustadz ya, tadi itu ada kontrak politik. Kalau misalkan tidak ada Ustadz, cuman indikasi-indikasi ke sana itu ada gitu. Jadi pemberian dari para caleg ini memang di momen-momen pemilu aja. Kalau nggak di momen-momen seperti itu, nggak datang dia, nggak berkunjung dia ke situ gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana Ustaz? Terutama untuk pemegang kebijakan di pesantren Ustaz ya, di yayasan, dan apalagi mereka biasanya punya suara, dan di situ mungkin si pemberi ini ndak buat kontrak Ustaz, nggak dengan tegas mengatakan ya minta tolong Pak Ustaz, Pak Kiai saya didukung, ndak, tapi hanya mohon doanya ini saya mau nyalek, mohon doanya nanti ini saya mau maju gitu, dan nggak ada deal-dealan. Itu gimana Ustaz? Mungkin kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, posisi yang didapatkan karena status sosial. Posisi yang didapatkan karena status sosial itu misalnya dalam arti dia bukan melalui proses pembelian orang ya. Kalau melalui proses pembelian orang itu seperti pemilihan, atau dia ditunjuk oleh lembaga tertentu. Seperti kepala daerah itu kan melalui proses pemberian. Atau misalnya bahkan sampai RT, RW itu kan melalui proses pemberian. Artinya dia jadi RT, dia jadi RW karena ditunjuk oleh warga. Kepala duku, kepala ini, karena dia ditunjuk. Kita berbicara dulu untuk posisi yang disebabkan karena prestasi. Misalnya dia seorang tokoh masyarakat, dia seorang ulama, dia seorang kiai. Dan dengan sebab dia banyak mengajar tentang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya banyak masyarakat percaya sama orang ini. Nah, apabila beliau diberi fasilitas pribadi dengan harapan agar nanti bisa menggiring massa, wallahu alam, saya kira tidak selayaknya untuk diterima jika ada indikator seperti itu. Tapi kalau tidak ada indikator, ada hadiah dari
calon misalnya, kemudian diberikan kepada tokoh ini, dan sama sekali tidak ada indikator seperti itu. Ya, mungkin sebagaimana hadiah pada umumnya. Cuman jika itu mepet pemilu, kita bisa pastikan indikator agar dia milih sangat kuat. Kalau seperti ini, seharusnya tidak diterima. Karena sebagaimana tadi, hadiah untuk pribadi, yang kemudian tujuannya adalah agar dia digiring untuk memilih tokoh tertentu atau calon tertentu, seperti ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, apabila posisi dia adalah karena diberi, misalnya tadi ditunjuk sebagai RT, sebagai RW, atau sebagai A, B, C, artinya itu dia dapatkan melalui proses penunjukan, baik sekelompok masyarakat atau lembaga atau yang lainnya, termasuk misalnya posisi mutir, karena dia ditunjuk. Ini masuk kategori hadiah ummal. Dan hadiah ummal, kata Nabi SAW, hadiah ummal ghulul, bahwa hadiah untuk para karyawan, para pegawai, dan orang-orang yang punya posisi yang ditunjuk, maka itu adalah bentuk ghulul, harta khianat. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Nah, Ibnu Lutbiyah ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk jadi amil ke salah satu padukuan tertentu, ke daerah tertentu. Kemudian setelah beliau laksanakan tugas itu, tiba-tiba ada orang yang ngasih hadiah. Hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun lak. Ini zakat dan ini hadiah untuk kamu. Pulanglah Ibnu Lutbiyah ke Madinah dan lapor kepada Nabi SAW. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ini adalah zakat, silakan Anda terima, dan ini hadiah untukku. Mendengar hal ini, Nabi SAW kemudian marah, dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu beliau sampaikan, kenapa ada orang yang aku tunjuk sebagai amil, lalu dia mengatakan ini adalah zakat dan ini adalah hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi falyuhda lahu amla in sadaqah. Coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya, ada enggak dia dikasih hadiah? Sehingga ketika dia duduk di rumah bapak dan ibunya, itu kan artinya dia nggak punya jabatan. Coba kalau dia nggak punya jabatan, ada nggak orang yang mendekat untuk ngasih hadiah? Dia dikasih hadiah karena dia punya jabatan. Sehingga posisi jabatan itu kemudian datang hadiah kepadanya adalah bentuk hal yang terlarang dalam Islam. Nggak boleh untuk diterima. Bagaimana kalau itu untuk lembaga? Kembali kepada masalah tadi, kesejahteraan dan prinsip keadilan. Kenapa lembaga Anda dipilih, kemudian dikasih mobil operasional, sementara lembaga yang lain tidak dipilih? Hanya gara-gara Anda punya kecenderungan untuk memilih yang bersangkutan. Kayak gini contohnya, bagian dari prinsip yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan seterusnya. Karena itu kita menyarankan, jika kita mau berdemokrasi, terlepas dari hukum demokrasi itu sendiri, seharusnya gunakan prinsip yang sehat, kemudian prinsip keadilan, prinsip kesamaan, kesetaraan, dan seterusnya, bukan model seperti ini. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti ini ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Ustaz, masyarakat kita tuh sekarang udah cerdas, Ustaz. Jadi mereka tahu nih mana calon yang mungkin mereka anggap kompeten, tidak kompeten, para caleg gitu, Ustaz ya. Dan mereka juga tadi sepakat, Ustaz, kalau misalkan kita terima serangan fajar, pemberian-pemberian yang ada kontrak politik, tidak boleh. Tapi di masyarakat itu ada ini, Ustaz, ada semacam apa ya, ungkapan itu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jadi ya udah nggak apa-apa, terima aja semuanya, tapi nanti waktu nyoblos kita nggak usah coblos dia. Itu bisa nggak tetap dianggap suap, Ustaz? Itu. Jadi kalau suap tadi dikatakan misalkan kita terima sesuatu untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, kita nggak. Pokoknya kita sudah yakin ini yang benar nih, yang begini kita nggak ubah, nggak otak-atik. Tapi ya namanya ada rezeki, Ustaz. Masa ditolak? Ya sudah, terima aja semuanya. Tapi jangan pilih orangnya. Gitu. Nah, kita kena dosa suap juga enggak, Ustaz? Karena di masyarakat itu cukup sering juga ungkapan seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam, mengenai hukumnya saya tidak tahu. Tapi secara pribadi, saya tidak setuju dengan ini untuk diterima. Karena dalam menilai suap, itu tidak harus dalam bentuk kita mewujudkan apa yang diinginkan. Sehingga misalnya, ada seorang aparat penegak hukum, dia dikasih suap. Dia nerima. Tapi ternyata dia sendiri tidak melaksanakan harapan yang memberi suap misalnya. Apakah menerima itu sudah berdosa? Bagi saya itu dia sudah masuk menerima suap. Walaupun nanti ketika di lapangan dia mungkin tidak membela yang memberi suap.
Tapi menerima saja ini sudah nggak boleh, karena itu sudah masuk kategori suap. Itu secara pribadi saya. Nah, apakah kemudian dalam kasus tadi uang ini nilainya haram dan statusnya sebagai uang suap, wallahu alam saya tidak tahu.